saudara merasakan sukacita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Semuanya bersukacita. Mari kita siapkan hati kita, mengusap kira kita hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kau sungguh baik, amat baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk meninggikan nama-Mu. Kami rindu untuk menyembah nama-Mu. Kiranya Kau akan memberkati jalan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang kami muliakan atau mentinggikan. Terima kasih Yesus.
Biar apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami boleh berkomitmen Tuhan kalau adalah satu-satunya Allah Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau memuji, membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saudara bersuka cita, saya udah bangkit berdiri. Mari satukan hati kita, satukan doa kita untuk memuji nama Tuhan. Mari sama-sama datang menghadirat Tuhan, membawa pujian setiap kita.
Bapak Ibu Saudara yang percaya kalau nama Yesus itu sungguh berkuasa, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Sama-sama katakan kalau Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Di tengah kehidupan kami Tuhan, mungkin ada beberapa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus tidak ada maksud jahat Tuhan. Biarlah setiap kami boleh percaya Tuhan atas seluruh rencana-Mu Tuhan. Tuhan punya rencana.
Kau yang akan mengurapi persaliun ini Tuhan, akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Kau juga akan membuka hati kami, buka telinga kami Tuhan, agar apapun yang kami dengar Tuhan, apapun yang kami terima, itu bisa menguatkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom semuanya. Coba tadi yang belum kasih salam atau yang udah juga nggak apa-apa, kasih minimal 5 orang ya. Teman katakan Tuhan Yesus baik. Katakan yang baik-baik juga, apa kabar, sehat, kamu cantik, kamu ganteng. Ya 5 sebanyak-banyaknya. Ya, yang udah boleh silakan duduk ya. Ya, anak sekolah minggu udah ke atas ya. Rupanya apa? Ya, pagi ini lumayan cerah ya. Tapi mudah-mudahan nanti waktu firman Tuhan kita konsentrasikan pikiran buat Tuhan ya. Jangan ada yang ngantuk ya. Kalau udah mulai ngantuk-ngantuk ganjel, pakai apa ya? Biar oleh. Tapi yang jelas kalau hati kita sekarang tertuju sama Tuhan, kita udah nyiapin hati ya. Semuanya pada seger, udah pada mandi, udah pada sarapan belum? Belum. Nanti pulangnya boleh ya, ada jajanan di luar. Oke, sekarang kita konsentrasi sama firman Tuhan. Saudara yang dikasih, ujian terakhir dikatakan ya, bahwa setiap orang tidak luput dari masalah. Ya, tapi perkara apapun yang terjadi dikatakan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan nggak boleh nyerah. Di sini nggak ada yang pada nyerah kan? Semuanya tetap semangat. Amin. Yang tua-tua tetap semangat. Saya bahagia loh. Pagi ini ada Oma Yance bisa hadir. Tadi sama siapa? Saya kira diantar ponakannya sendiri katanya. Itu ada dorongan Roh Kudus ya. Oma udah usia 80 tahun lebih, umur berapa ya? 89. Amin. Jalan dari arah sana nyomplong ya, Odeon ya. Jalan ya tante ya tadi. Luar biasa, itu kekuatan dari Tuhan. Ya, kita yang muda-muda harus tambah semangat, jangan kalah sama Oma. Amin. Ya. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan apa? Ya, segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, saya nggak bahas secara mengurut, membaca secara mengurut, tapi dikatakan di situ ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ya, dan juga ada waktu untuk berdiam diri, ada waktunya bicara. Bahkan ada waktu untuk mengasihi dan membenci dikatakan. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saya tambahkan ada waktu sakit, ada waktu sehat juga. Jadi di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya. Semuanya sudah ada yang mengatur dan diatur. Dan kita percaya buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apapun musim yang kita alami, ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Amin. Kasih Tuhan itu tetap abadi. Ada pujian mengatakan begini, saudara pasti tahu, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, nggak akan berubah untuk selamanya. Amin. Jadi apapun yang kita alami saat ini, kalau senang udah pasti ya, kita tertawa, mengucap syukur ya. Tapi saat ini mungkin ada yang mengalami kesedihan, ada yang patah hati, ada yang sakit, ada yang mungkin saat ini merugi dagangnya, ada yang sepi tokonya, ada yang belum dapat pekerjaan. Tapi kita boleh katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Amin ya. Saudara, pagi hari ini saya mau men-sharingkan tentang do not control God, atau jangan mengatur Tuhan. Sebagian besar manusia biasanya tidak mau diatur. Atau kalaupun mau diatur karena memang harus ikut aturan. Misalnya seperti seorang murid harus ikut aturan sekolah, karyawan harus ikut aturan perusahaan. Tetapi itu pun terkadang masih ada yang tidak mau ikut aturan. Beberapa hari yang lalu saya nonton TV. Ini lagi viral nih ya, guru nampar murid gitu ya, diaduin gitu ya. Tapi sekarang apa-apa di videoin ya, dorek ya. Kemarin ini terakhir
gurunya malah lebih galak, ada yang laki-laki. Muridnya nggak disiplin katanya ya, kabur, meloncat tembok, mungkin juga kurang ajar kan gurunya. Terus ditampar, nggak ngerti ya tamparannya seperti apa. Tapi orang tuanya masuk ngomong, yo, divideoin gurunya, gurunya lebih galak, nyolot, apa gitu ya. Jadi saya tambahin lagi, ada waktu juga untuk sabar, ada waktu untuk marah gurunya ya. Nah, saudara, banyak manusia yang nggak mau diatur, padahal udah ada aturan tertulis. Di lalu lintas juga seperti itu, ada aturan. Tapi kadang-kadang kita melanggar aturan, nggak mau diatur sebetulnya. Nah, bahkan kebanyakan maunya mengatur. Beberapa hari yang lalu di host of blessing juga saya sempat bilang, biasanya kaum ibu-ibu nih yang suka ngatur. Kenapa? Karena udah terbiasa mengatur rumah tangga. Ada bagiannya kepala keluarga kerja gitu ya. Ibu-ibu bagian mengatur, membersihkan rumah, semua diatur. Ibu-ibu tuh sebetulnya seksi sibuk ya. Pagi-pagi bangun ya, walaupun ibu-ibu ada yang double portion nih, harus kerja gitu ya. Maksudnya kerja di luar gitu ya. Tapi pagi-pagi kalau yang udah punya keluarga, apa yang dipikirin Ibu Syurin pagi-pagi? Kan nggak berleha-leha ya tentu ya. Hari ini mau masak apa? Hari ini mau siap, apalagi kalau ada anaknya, siapin masakan apa? Gitu kadang-kadang nggak mikirin diri sendiri, betul? Ya. Yang dipikirin gini, kalau lagi ada anak ya buhana ya, anakku harus makan nih. Kadang-kadang diri sendiri suka nggak dipikirin. Mau nyuci, mau setrika kalau yang ada mbak ya. Tapi kalau yang ada mbak pun harus diatur kan? Enggak. Bodoh ting lah, mbaknya mau kerja apa pasti diatur juga gitu ya. Itu namanya ibu-ibu udah terbiasa untuk mengatur ya. Kalau mengaturnya itu untuk kebaikan nggak masalah. Seperti tadi ya, ibu mengatur rumah tangga, orang tua mengatur anak-anaknya supaya mereka menjadi anak yang taat, nggak dibiarin gitu aja. Makanya di rumah tangga juga ada aturan walaupun tidak tertulis. Siapa di sini yang di rumah tangganya ada aturan tertulis? Karena saking pusingnya ya, supaya bisa nggak pada lupa dan teratur, ditulis misalnya Ibu Syuling ya, hari ini apa gitu ditulis. Ada pernah gitu? Enggak ya, berjalan dengan begitu aja ya. Tapi kalau misalnya ada yang melanggar aturan, misalnya anak kan nurut pasti tegur ya. Ini mulut udah jadi bukan peraturan tertulis lagi, tapi udah ngoceh ya kan. Ayo waktunya mandi kalau anak-anak lagi kecil ya. Ayo waktunya belajar gitu ya. Nah, seorang pemimpin mengatur perusahaannya juga agar berjalan dengan baik, bisa berkembang. Pemimpin negara mengatur para menteri dan pejabat-pejabat lain agar mereka bisa mengatur negara. Pusing ngatur negara, ngatur rumah tangga aja pusing. Kebayang ya, ngatur negara pusingnya seperti apa. Banyak yang nggak mau ikut aturan, banyak yang tidak mau diatur gitu ya. Itu bukan perkara mudah tentang atur-mengatur ya. Di dalam organisasi termasuk di dalam gereja pun demikian ya. Dan lebih gawatnya ada manusia yang mencoba tanda kutip ya mengatur Tuhan. Artinya di sini bukan mengatur dalam hal merintahin Tuhan gitu. Tetapi artinya lebih kepada memaksakan kehendaknya gitu ya. Memaksakan kehendaknya daripada mengikuti kehendak Tuhan ya. Padahal aturannya udah ada di mana? Di firman Tuhan. Kita akan masuk ya pada pembahasan mengapa kita tidak boleh mengatur Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan itu sang pencipta. Yang nyiptain kita siapa? Tuhan. Kita nggak brojol begitu aja kan. Walaupun misalnya seorang anak itu dibuatkan sama bapak dan ibu gitu ya. Tetapi itu kan ada rules-nya. Di firman Tuhan juga tertulis bahwa engkau sudah dibentuk sejak dalam kandungan. Itu ada aturannya. Sudah sepantasnya kita juga harus mau diatur oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 45 ayat 9 kita akan baca Yesaya 45 ayat 9 dan seterusnya. Saya akan baca beberapa ayat ya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku?
Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Jadi jelas, yang mengatur adalah Tuhan, ya. Tetapi ketika orang keluar dari rules atau peraturan, kacau semuanya, gitu ya. Untuk mengetahui peraturan yang dibuat Tuhan, ya kita harus menurut sama Tuhan. Kita bersyukur yang sudah percaya kepada Tuhan, harus semakin lagi melatih diri kita untuk mengenal pribadi Tuhan. Sehingga, oh iya, sama ini mungkin ucapanku kayaknya ngatur Tuhan. Nggak ada yang memberi perintah sama Tuhan sih gitu. Tapi yang saya bilang tadi, ada yang memaksakan kehendaknya. Nanti kita lihat ya hal-hal apa saja yang membuat kita kadang seolah-olah mengatur Tuhan. Tapi kita bahas yang ini dulu ya. Karena Tuhan itu pencipta, jadi kita nggak boleh ngatur Tuhan. Di dalam Roma 9 ayat 20 dan 21 dikatakan, Roma 9 ayat 20-21, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi dari ayat ini aja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita ini sebagai tanah liat. Jadi pencipta kita itu terserah mau membentuk kita, tapi yang dikatakan membentuk kitanya itu guna tujuan yang mulia dan dipakai untuk menjadi berkat, saudara. Itu adalah tujuan Tuhan menciptakan kita. Tapi kita tahu karena dosa semuanya rusak, ya, nggak ikut peraturan, rusak semua. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita nggak boleh membantah Tuhan? Karena rencana Tuhan itu jauh melebihi rencana dan rancangan kita. Dia tuh nggak pernah gagal. Rancangan Tuhan itu nggak pernah bisa terselami. Ya, kita punya rencana mungkin brilian, rancangan-rancangan hebat. Di sini yang sekolah makin tinggi, kadang punya ide-ide yang lebih baik untuk membangun mungkin ya, atau mengembangkan sesuatu usaha gitu. Tetapi itu semua dari Tuhan, gitu ya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 kita akan baca terlebih dahulu. Kita sama-sama baca ya, supaya nggak ngantuk. Kelihatan ya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganku dari rancanganmu. Ya, jadi begitu jauhnya dikatakan rencana dan rancangan kita dari Tuhan. Kita aja mungkin untuk mencapai saat ini kalau secara fisik, Tuhan aku mau ketemu Tuhan dong. Di mana coba Tuhan? Kita paling bisa bilang Tuhan tuh ada di surga. Surga di mana? Bisa mencapai surga pakai pesawat terbang mungkin. Gak ada yang bisa atmosfer paling sampai berapa ribu meter, 10.000 meter kali ya, helikopter apalagi. Pakai roket kita ketemu Tuhan pakai roket gitu. Enggak juga. Ya kita ketemu Tuhan kalau kita nanti mati dunia lain ya, kita masuk ke surga gitu. Ya. Tetapi kita percaya bahwa kita bukan boleh artinya boleh berhenti untuk tidak berhenti untuk terus bermimpi ya saudara ya. Bukan dilarang seperti itu. Tadi juga Pujian mengatakan bahwa aku tidak akan menyerah sebelum aku mencoba apapun juga yang aku bisa. Jadi kita nggak boleh patah semangat. Berencanalah, lancarkanlah segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tetapi minta hikmat Tuhan. Dan kita percayakan bahwa tadi rencana dan rancangan Tuhan itu jauh melebihi kita. Tapi jangan terus kita, nanti juga rencana Tuhan yang jadi, rancangan Tuhan yang jadi. Udah aku mah nggak usah mikir apa-apa, nggak begitu juga. Tapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan, ya. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Lihat, kalau kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan dan kita mengikuti sesuai firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan itu nggak pernah kembali dengan sia-sia, nggak pernah gagal, karena dikatakan ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Ya, semua kedaulatan Tuhan dikatakan. Dan apa yang ditentukan Tuhan dikatakan akan berhasil
berhasil, nggak ada kegagalan. Manusia bisa gagal, tapi jangan menyerah. Itulah keterbatasan pikiran kita. Kita ngerencanain sesuatu bisa gagal, ya. Tetapi saya percaya semakin seseorang terus belajar, sama seperti seorang anak kecil, mulai dari belajar, mungkin pertamanya nggak bisa apa-apa, tergantung banget sama orang tuanya, ya. Tetapi ketika dia bisa mulai dari balikin badan aja, mamahnya seneng, ya. Manta di sini yang punya bayi ini baru melahirin, lagi baru punya bayi, ya. Begitu melihat perkembangan anaknya sekecil apapun, senangnya luar biasa itu, ibu ya, sebagai seorang ibu. Terus mulai duduk, mulai berjalan, ayo kak, kamu pasti bisa, ayo, gitu. Kan anaknya nggak menyerah, kalau menyerah nggak bisa jalan, ya nggak? Ya, dia makan menyerah sampai akhirnya dia bisa berlari, bertumbuh dewasa. Saya segede ini juga berarti bimbingan dari papa mama saya. Walaupun dari proses kehidupan ini saya ada bandel-bandelnya, nggak nurut. Orang tua kita juga memang terbatas, tetapi setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Dalam keterbatasannya, dalam nasihat-nasihat yang terbatas mungkin. Karena ya dikatakan manusia tuh ada dosanya, kadang itu menghalangi. Sehingga waktu orang tua ngasih nasihat ke anak, anak masih bisa juga ngelawan gitu, ya. Hubungan suami istri bisa juga ada pertengkaran, karena itu ada dosa. Tetapi dikatakan kalau kita terus makin mengenal Tuhan, kita pasti akan mengerti bagaimana kita harus bersikap di dalam keterbatasan kita, ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 kita baca sama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 11, 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, ya. Pokoknya waktunya Tuhan tuh pasti indah. Walaupun kita nggak bisa menyelami, nggak usah protes, nggak usah banyak tanya, lakukan aja kehendak Tuhan. Mengapa manusia, kita akan masuk ke yang berikutnya, mengapa manusia bisa mengatur Tuhan? Tadi saya katakan mengatur ini bukan seperti memerintah, ya, tetapi lebih kepada memaksakan kehendak daripada mengikuti kehendak Tuhan. Bedakan juga dengan iman. Kalau iman bekerja sama dengan firman Tuhan, nggak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau memaksakan kehendak, biasanya itu bertentangan sama firman Tuhan. Pokoknya ini ya, lakuin gitu, ya. Nggak secara langsung mungkin, tapi kukuh kayak, kalau enggak, gue nggak mau ibadah. Kalau enggak, gue nggak mau kenal Tuhan. Ada kan yang seperti itu, gitu ya. Mana Tuhan buktikan, mungkin seperti itu. Kenapa sih manusia bisa mengatur Tuhan? Yang pertama karena situasi, karena kekhawatiran, karena ketakutan, karena kebimbangan, sehingga seorang tuh nggak bisa mendengar suara Tuhan. Jadi khawatir gitu, panik. Kalau orang panik ya kadang-kadang nggak bisa mau berbuat apa-apa, susah ya. Kalau lagi panik nih, ngapain ya? Padahal begitu udah tenang, oh harusnya seperti ini ya. Tapi kalau namanya orang udah panik, itu nggak bisa kekontrol emosinya, ya. Mau ngelakuin apa aja, mau ngomong aja bisa salah. Ya itu karena khawatir, takut, dan bimbang. Berapa banyak orang yang dikatakan orang percaya, tetapi ketika keadaan terdesak, sikapnya bisa berubah, ya, terutama kepada Tuhan. Sehingga dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kebimbangannya, dia malah mendengarkan kata-kata hatinya sendiri atau orang lain, dan mencoba bernegosiasi dengan Tuhan. Ya, bernegosiasi tadi bedakan dengan beriman, ya, bernegosiasi. Kadang-kadang dalam kekhawatiran kita ngambil jalan pintas. Aduh, ini kenapa usaha nggak maju-maju, ya? Percaya sama Tuhan mana, berkatnya nggak datang, ya. Banyak tagihan, gitu ya. Bukan sengaja berutang, tapi ternyata usaha sepi, buat sehari-hari aja nggak bisa, tergoda dengerin kata orang lain. Dah, cari orang pintar. Nah seperti itu, ya. Oh iya, dia nggak percaya lagi sama Tuhan. Gua pergi aja ke orang pintar. Gini nggak apa-apa Tuhan lah. Saya kan nggak bisa dengar suara Tuhan. Saya dengar aja suara yang pintar, gitu ya. Misalnya seperti itu. Padahal sebetulnya kita dikasih hikmat, ya, kepintaran sama Tuhan. Berdoa, gitu ya. Makanya dikatakan Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, ya. Jadi jangan khawatir, katanya. Kita semua masih berpakaian, ya.
walaupun nggak baju baru. Tetapi kalau pikiran kita, aduh, buat tiap minggu mesti ganti baju baru, padahal uang nggak ada, nah itu memaksakan kehendak, gitu ya. Tetapi bersyukur loh, kita masih punya baju 1-2 setel aja bersyukur, gitu. Bukan soal pakaian makanan, tetapi iman kita sama Tuhan. Dalam keadaan terdesak kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan, walaupun lagi khawatir ya, udah keringetan nih gimana nih, besok mesti bayar tagihan, uang sekolah anak-anak mungkin, gitu ya. Tapi di sini Tuhan nggak membiarkan kita kelaparan, walaupun dikatakan yang satu ada yang makan sehari sekali, tetap bersyukur, ya, tetap bersyukur. Di ayat 31 dan 32 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya aku gitu. Ya itu kadang-kadang kalau kekhawatiran udah tujuannya ke diri sendiri. Aduh, aku gimana nih gitu ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ketika kita mungkin dalam keadaan terdesak, kita bisa meminta pertolongan sama Bapa kita. Papa kita di surga. Sama seperti seorang anak, ya, ke orang tua. Walaupun mungkin orang tuanya terbatas, tapi kalau minta tolong, ya Ibu Syulinya bilang, "Ma, tolongin Ma." Pasti dikasih pertolongan. Masa diantepin minum bodoh teuing lah kamu gitu ya. Nggak mungkin ya. Yang bapak-bapak ya, kalau anak minta tolong, Pak Gyoksun nih punya anak laki, "Pak, tolongin aku Pak." Ditolongin ya? Ditolongin. Walaupun mungkin punya kepusingan sendiri, bapaknya juga pasti ditolongin gitu. Bapak di surga nggak membiarkan kita. Bapak kita nggak pernah terlalu jadi darah tinggi gitu, enggak. Kita yang darah tinggi kadang ya, nunggu gitu ya. Tetapi kalau kita dalam keadaan terdesak, kita bisa berteriak sama Papa kita di surga, "Papa, tolong aku." Gitu ya. Apapun masalah yang kita alami, jika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka dalam situasi apapun kita tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, kenapa sih kita kadang-kadang suka bisa ngatur Tuhan? Karena punya persepsi sendiri. Amsal 3 ayat 5 kita baca ya. Amsal 3 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, manusia itu karena udah dikasih otak sama Tuhan, pinter nih gitu. Kadang-kadang suka kebablasan. Tuhan bilang jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi percaya kepada Tuhan. Artinya ngandelin Tuhan. Sama seperti seorang anak ngandelin orang tuanya, walaupun udah makin besar, ya. Anak tuh pengen loh kadang dekat sama orang tuanya ya. Orang tuanya juga senang, dia yang udah gede nih, Heski, Tessa, Jeva gitu ya. Ketika mereka glendot gitu ya. Walaupun kadang ada yang gini, "Panci," gitu ya, udah gede gitu ya. Tapi senang loh orang tua kalau digituin, benar nggak ya? Kadang kita juga pengen nganter anak ya, misalnya yang udah gede juga sekolah, kadang-kadang sekali waktu pengen nganterin sekolah, misalnya anak saya juga masih suka dianterin gitu, kadang bisa sendiri gitu. Dada gitu, itu kan merupakan kesukaan sendiri untuk orang tua gitu ya. Nah, Bapak kita di surga juga seperti itu ya, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan, aku udah bisa Tuhan, aku ngatur diriku sendiri ya, aku udah gede gitu. Enggak seperti itu, tapi kita harus terus ngandalin Tuhan. Kita ingat kisah Yunus. Nanti saudara bisa baca di rumah, di dalam Yunus 4. Yunus waktu itu disuruh sama Tuhan untuk apa? Pergi ke Niniwe. Dikatakan dia kan seorang nabi, hamba Tuhan lah ya. Bilangin tuh bangsa Niniwe itu lagi berbuat jahat. Bilangin suruh bertobat, ya. Kalau enggak aku akan menghancurkan negara mereka, gitu ya, kota mereka. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Pergi nggak ke sana lagi pertama? Enggak, dia kabur, ya. Walaupun dia tahu pasti Tuhan nyariin, dia kabur, ngejauhin. Pokoknya bikin alasan gitu ya, ngejauhin. Akhirnya singkat cerita apa yang terjadi? Dia diceburin ke dalam laut ya, karena kapalnya ada angin ribut, mau tenggelam gitu. Barang-barang padahal udah dikeluarin, tetap angin ribut. Ada, orang-orang di kapal kalau dulu percaya ya bahwa ada sesuatu nih. Ternyata dibuang undi, si Yunus yang kena undi. Gara-gara lu ya, jadi ada badai gitu ya. Akhirnya dibuang ke laut. Tapi Yunus juga waktu itu nggak teriak-teriak, "Bukan aku,
Tuhan, enggak. Tapi dia malah menyerahin diri, dia tahu Tuhan lagi negor dia. Terkadang dalam kehidupan kita juga demikian, kita sadar kita lagi ditegur Tuhan. Makanya Yunus bilang, udah jeburin aja aku ke laut gitu ya. Dia nggak mau berontak diceburin, dia telan sama ikan besar. Disitulah dia bertobat gitu ya. Karena persepsi sendiri, nggak cukup di situ saudara ya. Ketika dia akhirnya nurut pergi ke Niniwe, dia masih punya persepsi sendiri. Begitu udah mengabarkan Injil, wah bangsa Niniwe takut. Oh iya ya, ada yang ngingetin nih hamba Tuhan. Ayo rajanya bertobat, semua puasa, semuanya berkabung, semuanya berdoa sama Tuhan. Ingat lagi Tuhan. Harusnya Yunus senang dong, ya. Waduh, puji Tuhan, senang gitu ya. Tapi enggak, Yunusnya kesel. Dikatakan terus bangsa Niniwe, firman Tuhan datang. Karena bangsa ini bertobat, aku nggak jadi menghukum. Harusnya senang dong ya. Begitu mungkin ribuan jiwa jadi selamat ya. Tapi si Yunusnya kesel tuh. Dari awal juga apa gua bilang misalnya seperti itu mungkin ya. Nggak usah gua kasih juga Tuhan bisa gitu. Punya persepsi sendiri gitu. Dia kesel ya. Nah, saya baca dia Yunus 4, ini harus saya baca Yunus 4 ayat 5 dan seterusnya. Yunus keluar meninggalkan kota itu dan tinggal sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Dia nunggu-nunggu, lihat ya dihukum apa enggak gitu ya. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus bersuka cita karena pohon itu yang tumbuh dalam sehari kayaknya ya. Kan nggak mungkin dia diam di pondok itu tahunan terus itu atas penentuan Tuhan ya. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah gitu ya. Jadi ini kan dalam kendali Tuhan. Datang seekor ulat itu dikerek pohon jaraknya sehingga layu habis pohonnya yang tadinya melindungi dia dari panasnya terik, habis dalam waktu sebentar karena ulat. Segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Allah pun ya bertiup angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu lebahlah ia lesu dan berharap supaya mati katanya. Lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ya, Yunus aja mendapat perlindungan dari Tuhan, tapi ketika dicabut, ya dikatakan istilahnya perlindungan itu kena sengatan matahari aja dia rebah, nggak berdaya. Tapi harusnya Yunus dari hal itu bersyukur dan akhirnya memang bertobat ya, bahwa satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Ya, kita jangan punya persepsi sendiri. Kadang-kadang kita menilai lebih atas seseorang. Oh harusnya dia pantasnya dihukum, gitu ya. Padahal kita juga udah dibebaskan dari hukuman sama Tuhan. Jangan punya persepsi sendiri, tetapi tetap andalkan Tuhan. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi ketika keadaan kita mungkin pada saat ini mungkin ya tadi dalam keadaan khawatir atau terdesak, tetapi pada saat ini kita masih punya pergumulan sendiri ya. Ketika misalnya kita disakiti seseorang atau kita melihat keadaan kayaknya nggak baik-baik aja ya, kita punya persepsi harusnya kayak ini, harusnya kayak begitu gitu. Tetapi firman Tuhan katakan percaya aja sama Tuhan. Tuhan punya ketentuannya sendiri, nggak usah mengatur yang bukan bagian kita. Atur diri kita sendiri bersama Tuhan ya. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa sih kita tuh seolah-olah kayak mengatur Tuhan karena memang gak mau taat, saudara. Yeremia 5 ayat 23 berkata, tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang dikasihi Tuhan kadang-kadang, tapi sekaligus bangsa yang tegar tengkuk, mungkin karena ya minta apa-apa dikasih sama Tuhan kali ya, seperti itu. Kadang-kadang seseorang kalau yang dimanjain suka, kadang-kadang suka maaf tidak tahu diri gitu ya. Nah bangsa ini dikatakan mempunyai hati yang selalu melawan, padahal dia dikasih Tuhan. Kok melawan terus sih? Ya karena memang pada dasarnya nggak mau taat. Yeremia 17 ayat 23. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala. Coba pegang kepalanya, masih keras ya, tapi bukan itu maksudnya. Kepala memang keras, tapi di dalamnya yang nggak boleh keras ya. Sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Ya, ada orang-orang yang memang nggak mau
menerima teguran karena dia pada dasarnya nggak mau taat. Nanti aja deh Tuhan gitu taatnya. Nanti kapan gitu? Ya, Tuhan kasih kehendak bebas, tetapi responi semuanya itu dengan baik dan benar. Contohnya Saul. Suatu hari ini memang Saul ini diurapi sebagai raja, tetapi setelah dia jadi raja, dia berubah hatinya. Memang pada awalnya juga udah mulai ngaco ya, dia iri hati sama Daud gitu. Kalau nggak beres, terus nggak dibereskan hatinya, kacau, hidupnya yang kacau gitu. Dia mau mengendalikan orang lain, mau ngatur orang lain, tapi dia nggak bisa ngatur dirinya sendiri. Si Saul ini suatu saat, ini tertulis dalam 1 Samuel 15 ayat 20 dan 21 ya. Waktu itu Saul ini disuruh memusnahkan Raja Agag, raja orang Amalek, sama barang-barang jarahannya. Tetapi sama dia dipisahkan. Lalu apa yang kata Saul waktu ditegur sama Nabi Samuel? Terus bilang gini, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku bawa Agag nih, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Padahal semuanya harusnya raja yang disisakan. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Padahal disuruh ditumpas, tapi dipilihin yang terbaik. Katanya mah gini, mempersembahkan untuk Tuhan. Tapi waktu mempersembahkan untuk Tuhan nih dibakar, nggak semuanya dibakar kan, lemak-lemak dibakar. Akhirnya apa? Dimakan juga sama mereka. Ya, dipersembahkannya bukan dibakar gitu, dibakar, tetapi kan yang terbaik dipilihin. Udahnya daging-dagingnya dimakan sama mereka. Padahal Tuhan bilang tumpas semua. Namanya tumpas berarti nggak boleh ada yang dimakan dong, gitu ya. Mereka Saul berdalih, aku dengerin kok suara Tuhan, tapi ternyata emang nggak mau taat. Terus alasannya takut sama rakyat. Kalau saudara nanti bacain, terus sampai Samuel bilang bukan soal persembahannya, tapi soal ketaatan, gitu ya. Jadi kita harus mau diatur Tuhan. Ya ini memang butuh hikmat. Saya juga dulu lagi zaman kuliah, kadang nggak, misalnya saya suka sharing sama teman-teman saya ya, banyak yang satu iman, gitu. Itu juga kita saling bertukar pikiran. Terkadang ada hal-hal yang mungkin pada saat itu belum saya mengerti. Lagi nyampein firman Tuhan, ada tuh dulu ya teman saya, wah, ini banget apa sih namanya kalau kayak gitu teh, ekstrim gitu ceritanya. Firman Tuhan harus bikin ekstrim banget sih, saya belum ngerti gitu. Tapi lama-kelamaan, maksudnya seperti ini. Jadi jangan langsung tolak mentah-mentah, tapi yang sesuai sama firman Tuhan harus kita cerna dengan baik. Kecuali yang tidak sama firman Tuhan atau bertentangan, gitu ya. Setiap orang memang diberi kehendak bebas, termasuk mengatur hidupnya. Tetapi kita harus ingat bahwa di atas kita ada yang berhak mengatur hidup kita, yaitu Sang Pencipta. Apapun keadaan kita, apapun kedudukan kita saat ini, siapapun kita, mau tua, muda, anak kecil, yang tua sekalipun, hendaklah kita mau mengikuti apa yang jadi kehendak dan rencana Tuhan. Jangan mengatur hanya untuk kepuasan diri sendiri, karena Tuhan sanggup mengubah apapun. Banyak kisahnya, seperti Yusuf. Kita nggak tahu ya, lagi pada mulanya Yusuf enak-enakan lagi di rumah bapaknya, ternyata dia harus terbuang, kita udah tahu ceritanya. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Mungkin rencananya Yusuf punya angan-angan yang lain, tapi melalui saudaranya Tuhan izinkan Yusuf dibuang ke Mesir, menghadapi penderitaan yang nggak sebentar, nggak sehari dua hari, tapi tahunan, tetapi membentuk dia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan bisa nolong keluarga dan orang lain, banyak bangsa. Kemudian kehidupan Ayub yang dari kaya raya, bayangin ya, kaya, sangat kaya, saleh, habis dalam waktu hitungan jam, ya, anak-anaknya habis. Coba kalau dia nggak kenal Tuhan, gila kali. Makanya kan istrinya malah bilang, gila ya kamu gitu. Padahal kalau lagi menghadapi situasi seperti itu, mungkin kita yang melihat, oh, kasihannya si Ayub gitu. Masihkah kamu menyembah Allahmu gitu kan ya? Tapi si Ayub malah bilang, kamu perempuan gila, gitu ya, dibilang gitu. Nah, tetapi kehidupan Ayub juga menggambarkan, mungkin kita nggak semenderita Ayub gitu, tetapi proses selalu ada. Ada waktu untuk cari sakit, nanti ada waktu untuk sehat, ada waktu untuk miskin, kaya mungkin. Tapi kita percaya miskin bukan ditentukan, oh kita punya sedikit uang, tapi kalau hati kita kaya, kita nggak akan merasakan miskin. Ada banyak orang yang kaya secara materi,
tetapi miskin secara hati, gitu ya. Ayat 42 ayat 2, Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kesimpulannya, saudara, ya, saya undang para tim untuk maju ke depan. Kesimpulannya, jangan mengatur Tuhan, karena kita adalah ciptaannya yang seharusnya mau diatur oleh Tuhan. Dan juga siapakah kita dapat mengatur Tuhan? Rancangan dan rencana Tuhan jauh melebihi setiap rencana yang kita buat. Bagian kita adalah percaya dan taat, itu aja. Puji Tuhan, biar firman Tuhan pagi hari ini boleh terus memperlengkapi kita semua, termasuk saya, supaya kita boleh lebih dikasih hikmat dan kebijaksanaan, supaya dalam kehidupan kita mau menjadi anak-anak yang taat dan mau dengan daya. Amin. Di nama Tuhan. Kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Kita mungkin punya rencana dan rancangan untuk masa depan kita. Kita punya mimpi, yang anak-anak muda, jangan berhenti bermimpi. Bermimpilah, tetapi tetap andalkan Tuhan. Serahkan rencana kita kepada Tuhan. Orang tua punya harapan, mungkin anak-anak punya harapan juga untuk diri sendiri, mungkin ingin punya keluarga yang bahagia, ingin usahanya berhasil, ingin pekerjaannya baik-baik aja, ingin tetap sehat. Yang tua pengen sehat, gitu ya, ingin terus berkumpul dengan keluarga. Tapi semua ada masanya, ada waktunya. Tetap percaya bahwa di setiap masa itu ada kebaikan Tuhan. Nyanyikan pujian. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaan dengan pernah menyesal dengan apa yang sudah terjadi, ya. Waktu semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Biar kita boleh memahami hal ini. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. 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 Kasih tepuk tangan yang Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur kita kepada Tuhan. Ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, apapun musim yang sedang kita lalui saat ini, susah, senang, mungkin pada saat ini dalam keadaan ekonomi kita ada di bawah atau lagi di atas, atau saat ini kita sedang mengalami sakit atau sehat sempurna,
atau kita saat ini sedang bahagia atau sedih. Tetapi itu tidak masalah. Yang terpenting, biarlah hidup kita mau terus mengandalkan Tuhan, mau terus hidup teratur sesuai dengan firman-Nya, sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik. Keadaan akan berubah, yang sakit pasti akan sembuh, yang pada saat ini mungkin membutuhkan pekerjaan, yang sedang terpuruk mungkin secara ekonomi, Tuhan akan angkat. Biar kami tetap menghidupi janji Tuhan. Janji Tuhan selalu iya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah merancangkan satu keburukan, tetapi kami tetap berpegang kepada firman Tuhan, bahwa apa yang Tuhan rancangkan selalu indah. Segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Itu yang kami pegang. Biar kami terus berjalan di dalam iman kepada Tuhan, sehingga kami boleh semakin nurut sama Tuhan, semakin taat, sehingga kehidupan kami bukan kehidupan kami saja, tetapi kehidupan kami bersama keluarga, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, semuanya akan teratur, semuanya akan indah, karena kami mau diatur oleh Tuhan, bukannya mengatur Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu sehingga kami boleh diberikan hikmat untuk mengerti dan semakin mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan semua kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Good morning GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis depan kita ada House of Blessing. Kita akan bersama-sama worship night di GBS Kalvari Sukabumi jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat depan kita ada Calvary Men. Yuk mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan Yesus. Calvary Men akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk Jumat malamnya kita ada Midweek Worship di YouTube channel GBS Kalvari jam 8 malam. Don't forget to subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel GBS Kalvari agar Anda tidak ketinggalan setiap program yang ada di gereja kami. Untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita ada Calvary Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa terus menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan Calvary Kids di lantai 3, yang tentunya kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, I see you all guys there. Christmas catering is coming soon. 2 minggu lagi kita akan menjual berbagai macam makanan untuk pengumpulan dana Natal. Setiap menunya menarik loh. Ada ayam frozen, rolade, soto Betawi, kentang Mustafa, gado-gado, empal, rendang, nasi timbel, galantin, lapis legit, pastel, kue sus, dan puding. Yuk buruan order dari sekarang karena semua menunya premium dan stoknya terbatas. Bagi Anda yang ingin order, bisa langsung kontak nomor WhatsApp di bawah ini ya. Oh iya, hari ini GBS Kalvari Sukabumi juga sedang menjual lumpia lumer. Ada 5 rasa dan semuanya enak-enak banget. Stoknya juga terbatas. So, bagi Anda jemaat Tuhan yang ingin beli lumpia lumernya,
Setelah pulang ibadah, bisa langsung ke counter di depan gereja ya. Mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam pengumpulan dana Natal tahun ini. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantung persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @gbskalvarisukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan jalankan 2 kali berikan dengan hati yang sukacita. Diberikan dengan hati yang tulus. Di bacakan kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Semua kami percaya.
kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan melalui firman Tuhan bahwa rencana kami seringkali bukan menjadi rencananya Tuhan. Biarlah Tuhan mulai saat ini, biar kami ada dalam rencana Tuhan. Kami tidak memaksakan kehendak, tetapi kami mau menurut apa rencanamu di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus juga memberikan kekuatan buat kami, agar kami bisa mengerti, agar kami bisa menyelami semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Mungkin pada saat ini Tuhan Yesus, kami mempunyai banyak masalah, kami mempunyai banyak pergumulan, tetapi segala sesuatunya, rencana-rencana indah itu sedang on the way dalam kehidupan kami, sedang menuju dalam kehidupan kami, dan di akhirnya nanti kami akan melihat kemuliaan Allah, kami akan melihat kebaikan Tuhan, kami akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kami, Tuhan selalu memperhatikan kami, Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktumu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini, hari Minggu yang penuh dengan sukacita Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan kami yakin, kami yang datang dengan permasalahan kami, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan, karena Kau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Dan kami percaya dengan kata-kata Tuhan bahwa mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, Tuhan akan menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Kami yang datang dengan Tuhan Yesus kesedihan, Tuhan pasti akan hiburkan kami, karena kami percaya Kau adalah Allah Roh Kudus yang menghibur kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan dan angkat pujian.